40 tukang sihir mereka melemparkan tongkat dan sihirnya dahsyat luar biasa. Sahabat Quran Base, Allah cerita sampai Nabi Musa saja terpengaruh. Matanya Nabi Musa itu melihat ini ular berubah jadi tongkat berubah jadi ular. Ya. Di depan mata Nabi Musa, saking dahsyatnya sihir mereka, sampai Nabi pun terpengaruh. Matanya itu terpengaruh. Ini bukan filter, ini asli. Kalau filter tinggal dimatikan filternya. Ini asli, berubah. Di tengah puncak kejayaan Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada Fir'aun lewat sebuah mimpi. Dalam mimpinya Fir'aun melihat ada api yang datang dari Baitul Maqdis, dari Palestina, dari negeri Syam. Api ini kemudian menjalar sampai ke Mesir, menghanguskan negeri Mesir, membakar semua kerajaan Fir'aun, tidak meninggalkan sedikit pun. Semua yang sudah dibangun hancur berkeping-keping. Semua yang sudah didapatkan oleh Fir'aun di negerinya itu terbakar di dalam mimpinya. Tapi yang aneh, dalam mimpinya Fir'aun itu melihat ternyata Bani Israel yang tinggal di negerinya, mereka tidak terdampak apapun. Mereka baik-baik saja. Nabi Musa dengan penuh ketawakalan kata Nabi Musa, "Inna ma'iya Rabbi sayahdi." Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Kemudian Allah perintahkan, Musa, pukul tongkatmu ke laut. Idrib bi'asakal bahr. Sahabat Quran Base, dipukullah tongkatnya oleh Nabi Musa. Dan terjadilah mukjizat yang begitu luar biasa. Laut Merah terbelah menjadi dua. Kemudian belahan dua itu terbelah lagi menjadi 12. Dan kullu firqin qattaudil azim. Setiap belahan seperti gunung yang tinggi. Mukjizat yang luar biasa yang kemudian membuat Fir'aun menarik remnya, menghentikan kudanya, dan Fir'aun kaget, sihir apalagi yang dimiliki oleh Musa. Sehingga pasukan Fir'aun mereka berhenti karena Fir'aunnya berhenti. Melihat dahsyatnya pemandangan yang mereka lihat. Riwayat saat itu yang ikut dengan Nabi Musa jumlahnya sekitar 600.000 orang. Bisa dibayangkan pekerja murah 600.000 orang untuk membangun negeri Mesir. Mereka pergi, dan kepergian Nabi Musa ini sudah diizinkan oleh Fir'aun. Ini muncul pertanyaan, Ustadz, kok bisa Fir'aun mengizinkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel? Bukankah itu merusak dan mengganggu roda perekonomian Mesir? Ini awalnya dari janji pemuka dan para menteri di Mesir yang mereka sedang tertimpa banyak musibah, banyak bencana. Kadang banjir, kadang lala, kadang belalang, ya, kadang ada kuman, kadang ada darah. Berturut-turut musibah demi musibah yang mengganggu perekonomian, mengganggu pertanian, mengganggu ladang, sehingga akhirnya mereka juga nggak bisa bekerja. Ladangnya rusak oleh hama, kemudian darah di mana-mana, banjir di mana-mana, orang juga nggak bisa bekerja. Karena nggak bisa bekerja, akhirnya Bani Israel mereka banyak yang berdiam di rumah, dan para pemuka, para menteri, mereka minta ke Musa, wahai Musa, kalau engkau memang punya Tuhan yang bisa menghentikan bencana yang terjadi di negeri Mesir ini, engkau mintalah kepada Tuhanmu, nanti kami janji, kalau musibah dan bencana yang terjadi di Mesir ini selesai, silahkan kau bawa Bani Israel pergi meninggalkan Mesir. Inilah yang kemudian membuat Nabi Musa berdoa ke Allah, dan setelah diijabah doanya, bencana diangkat. Allah perintahkan, wahai Musa, segera bawa Bani Israel, jauhkan dari negeri Mesir, karena mereka akan diikuti oleh Fir'aun. Fir'aun itu susah untuk dipegang janjinya kalau berurusan dengan Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk pergi dari Mesir. Di malam hari, mereka bersegera untuk menuju ke laut.
nakathu. Fir'aun dan para menterinya mereka melanggar janji. Ada perubahan rencana. Sekarang Mesir sudah tidak lagi bencana. Roda perekonomian sudah mulai berjalan. Sementara kita butuh karyawan dan pekerja. Tapi pekerja murah, ya. Dan orang Mesir mereka nggak mau dengan kerjaan kasar yang biasa dilakukan oleh Bani Israel. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bani Israel mereka sudah dibawa oleh Musa. Kalau begitu, segera kumpulkan semua tentara dari semua wilayah. Kita kejar Bani Israel. Kalau mereka tidak mau kembali ke Mesir, habisi mereka. Bunuh mereka, bantai mereka semuanya. Kalau mereka mau kembali, silahkan. Dan inilah yang menyebabkan Fir'aun kemudian mengejar Nabi Musa. Setelah mengumpulkan bala tentara, dan Bani Israel mereka lari segera ke Laut Merah. Kemudian Fir'aun mengejar di belakang. Sahabat Quran Base, kalau kita saat itu membersamai Nabi Musa sampai di Laut Merah, ternyata tidak ada perahu. Wahai Musa, apakah Allah memerintahkan kita untuk ke sini? Betul, Allah memerintahkan kita untuk ke Laut Merah. Tapi di Laut Merah engkau tidak menyiapkan perahu. Memang tidak ada perahu. Terus harus ngojai, kita harus berenang wahai Musa. Tidak. Lalu apa yang akan terjadi? Tunggu saja, nanti Allah akan menyelamatkan kita. Sampai akhirnya, sahabat Quran Base, Fir'aun dengan semua bala tentaranya naik kuda mengejar Nabi Musa, dan akhirnya kelihatan di belakang. Fa'atba'uhum musyriqin. Bisa dibayangkan derap langkah kaki kuda dengan deburan ombak. Di depan ada ombak, di belakang ada kuda. Di depan lautan menganga. Di depan lautan yang harus diseberangi, di belakang ada pasukan yang tidak bisa dihadapi. Musa dan Bani Israel terjepit. Kata Fir'aun, kejar, kejar, innahum lasyirzimatun qalilun, innahum lana laghaidun, wa inna la jami'un hafirun. Mereka itu adalah orang-orang yang minoritas, mereka itu sedikit. Kita ini selalu waspada, kejar mereka, mereka bikin kita marah. Diprovokasi oleh Fir'aun supaya tentaranya mereka semakin bengis dan kejam. Kejar, 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 bunuh, tangkap. Kata Bani Israel, Musa, Musa, innalah mudrakun, Musa, kita akan ketangkap. Nabi Musa dengan penuh ketawakalan, kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Kemudian Allah perintahkan, Musa, pukul tongkatmu ke laut, idrib bi'asakal bahr. Sahabat Quran Base, dipukullah tongkatnya oleh Nabi Musa. Dan terjadilah mukjizat yang begitu luar biasa. Laut Merah terbelah menjadi dua. Kemudian belahan dua itu terbelah lagi menjadi 12. Dan kullu firqin qattaudil azim. Setiap belahan seperti gunung yang tinggi. Mukjizat yang luar biasa yang kemudian membuat Fir'aun menarik remnya, menghentikan kudanya, dan Fir'aun kaget, sihir apalagi yang dimiliki oleh Musa. Sehingga pasukan Fir'aun mereka berhenti karena Fir'aunnya berhenti. Melihat dahsyatnya pemandangan yang mereka lihat. Nabi Musa kemudian memerintahkan, ayo kita seberang. Diseberangi kanan dan kiri, penuh dengan air laut. Setiap kabilah, 12 kabilah, mereka melewati jalannya masing-masing. Kata mereka, wahai Musa, kami tidak bisa melihat kabilah yang lain. Saudara kami ada di mana, sepupu kami. Kata Nabi Musa, mereka melewati jalan yang lain. Kata mereka, wahai Musa, kami nggak akan jalan, kami nggak akan lanjut sebelum kau bisa membuat kami melihat. Akhirnya Allah membuat air laut itu semakin transparan dan bisa melihat satu sama lain. Allahu Akbar. Mukjizat yang luar biasa. Mereka segera berlari. Di kejauhan Fir'aun yang sedang mengejar kemudian melihat pemandangan yang luar biasa ini. Jibril kemudian turun dan datang dengan kudanya, kuda betinanya, untuk menarik kuda jantannya Fir'aun. Kuda jantan Fir'aun yang tadi ditarik oleh Fir'aun untuk berhenti, kemudian sedikit demi sedikit maju, 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 maju. Nabi Musa dan Bani Israel sudah selesai menyeberang. Fir'aun dan bala tentaranya ragu-ragu untuk maju, tapi karena kuda Fir'aun kemudian ditarik oleh Jibril, akhirnya masuk dan pasukan kemudian bergerak. Sahabat Quran Base,
Seberapa banyak pasukan Fir'aun yang mengejar Musa bisa diukur dengan seberapa lebar Laut Merah. Laut Merah dari daratan ke daratan itu cukup untuk menenggelamkan tentaranya Fir'aun. Laut Merah dipenuhi oleh tentaranya Fir'aun di saat Bani Israel mereka sudah selesai menyeberang di ujung daratan sana. Dan di tengah laut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan semua pasukan Fir'aun dengan Fir'aun. Tentara yang dilatih, direkrut, dibangun oleh Fir'aun ternyata hilang dalam sekejap mata. Air laut kemudian menutup tentara Fir'aun dan hening. Tinggal burung-burung di atas laut yang kemudian melihat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.